Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sinar matahari yang hangat menyebar saat Xiaoyan berjalan keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan, yang telah tinggal di menara selama 5 hari penuh, memiliki dorongan untuk hanya berbaring dan tidak bergerak. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menatap langit biru melalui celah di antara jari-jarinya. Dia tanpa sadar menghirup udara segar dengan sekuat tenaga. Meskipun pelatihan di menara penyulingan ki langit yang berkobar dapat membuat seseorang berlatih dengan lebih cepat, kebodohan semacam itu menyebabkan hati orang-orang menjadi terlalu tertekan. Akademi dalam juga memikirkan hal ini. Itulah mengapa cahaya di dalam menara dibuat sedemikian rupa sehingga hangat tetapi tidak suram. Namun, tidak peduli apa yang telah dilakukan, menara itu pada akhirnya adalah sebuah menara. Tidak peduli seberapa cukup cahaya di dalam menara, itu akan tetap terasa seperti area seperti sangkar di mata siapapun. Hanya dengan melihat langit luas di luar, seseorang dapat merasakan emosinya terbuka. Tidak heran akademi dalam mencoba memikirkan semua cara untuk melarang siswa tinggal di menara terlalu lama. Dengan tinggal untuk waktu yang lama, kelainan bentuk mungkin benar-benar terbentuk dalam mentalitas seseorang. Xiaoyan bergumam pelan. Baru setelah itu dia menggerakkan kakinya dan berjalan di sepanjang jalan yang perlahan menuju ke area di mana Punch Gate berada. Saya belum keluar selama 4 hari. Aku bertanya-tanya bagaimana Sun Er dan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak menemui masalah seperti yang dipikirkan Xiaoyan. Dengan cara ini di dalam hatinya, langkah kakinya tanpa sadar meningkat dalam kecepatan. Setelah berjalan di jalan ini beberapa kali, Xiaoyan tidak sampai pada titik membuat kesalahan karena tersesat. Karenanya, setelah setengah jam bergegas, area tempat tinggal siswa baru muncul di hadapannya. Langkah kakinya yang tergesa-gesa juga menjadi sedikit lebih lambat setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dengan langkah santai, Xiaoyan perlahan masuk ke area tempat tinggal saat langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia menyatukan alisnya saat dia menatap keempat siswa di pintu masuk area tempat tinggal saat matanya dengan cepat menyapu dada mereka, hanya untuk menemukan lencana serupa pada mereka. Lencana itu seluruhnya berwarna hijau pucat dan ada benda berwarna hitam yang diukir di atasnya. Dari faksi apa orang-orang ini? Jangan beritahu aku bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah dengan kita lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan suram. Apakah orang-orang ini tidak terlalu seperti pengganggu? Mereka datang untuk membuat masalah berkali-kali. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa siswa baru ini tidak memiliki sifat pemarah? Xiaoyan menggerakkan tangannya sedikit dan penguasa berat yang sangat besar dengan aneh muncul dan muncul. Dia memegang gagang penggaris dengan erat saat dia berjalan menuju 4 siswa di pintu masuk dengan wajah gelap dan serius. Kemarahan gelap dan dalam di wajahnya adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Pada saat ini, keempat siswa di pintu juga melihat Xiaoyan. Mereka segera dikejutkan sebelum mereka berempat langsung bergegas ke Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan langsung memperhatikan keempat orang itu. Jari-jarinya menginjak tanah. Namun, tubuhnya baru saja melesat ke depan ketika teriakan heboh dari mulut keempat orang itu menyebabkan wajahnya tertegun. Ketua, Anda akhirnya kembali. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah, menggunakan ini untuk menghentikan tubuhnya yang baru saja hendak menyerang ke depan. Dia terkejut ketika dia melihat 4 orang yang datang ke sisinya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan agak ragu, "Kamu adalah orang-orang dari Punch Gate?" "Hehehe, ya," seorang pria muda di antara mereka yang memiliki wajah biasa, tapi senyum cemerlang, mengangguk dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Senior Sun Er berkata bahwa karena kita adalah faksi, kita harus memiliki lencana milik kita. Dia mengatakan bahwa ini akan meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap Punch Gate. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa sedikit malu. Sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar agak tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya tidak dapat mengingat wajah para anggota dan bahkan hampir menyerang mereka sebelumnya. Xiaoyan menyapu pandangannya ke 4 orang itu. Sekarang setelah mereka mendekatinya,
Xiao Yan menyadari bahwa objek berwarna hitam di lencana itu tampaknya adalah penguasa Suan berat di tangannya, sementara latar belakang berwarna hijau itu tampak sama dengan warna api inti teratai hijau miliknya. Gadis ini benar-benar sangat teliti. Xiao Yan tertawa pelan, menepuk 4 orang yang bersemangat di sampingnya dan bertanya, Sun Er seharusnya ada di dalam, kan? Ya, Sun Er senior ada di dalam. Sekarang, Punch Gate kami juga memiliki unit penjaga kami sendiri. Setiap hari, 4 orang akan bergiliran menjaga dan melindungi tempat tinggal. Selain itu, ada 10 anggota yang menunggu pesanan di dalam pada satu waktu, siap untuk menangani situasi yang tidak terduga. Senior Sun Er memberikan kebebasan bergerak kepada anggota lainnya sehingga mereka dapat terbiasa dengan geografi akademi dalam secepat mungkin. Pemuda itu tampak fasih. Dia memimpin jalan sambil berbicara tentang perubahan yang terjadi pada Punch Gate selama 4 hari yang singkat ini, seolah-olah dia sedang menuangkan kacang. Xiao Yan diam-diam mendengarkan dia berbicara dan tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia bisa mengkonsolidasikan Punch Gate sehingga terlihat benar-benar baru. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang terbiasa sendirian, tidak bisa menghasilkan. Ketika mereka memasuki pintu masuk area tempat tinggal, 3 anggota Punch Gate lainnya berhenti. Mereka terus melakukan penjaga sementara pemuda yang fasih terus memimpin jalan di depan sampai dia membawa Xiao Yan ke rumah pavilion kecil di daerah terdalam. Baru kemudian dia berhenti. Hehehe, ketua, kamu bisa masuk sendiri. Aku masih harus kembali untuk berjaga. Senior Sun Er berkata bahwa selama kita menyelesaikan 3 hari penuh penjaga dan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, kita akan dapat menerima 1 hari energi api. Saudara dan saudari yang lain semuanya berusaha untuk melakukan pekerjaan ini sekarang. Haha, pemuda itu tersenyum dan menjelaskan setelah dia berhenti berjalan. Xiao Yan membuka mulutnya saat melihat wajah pemuda yang agak mendesak dan sombong itu. Hatinya akhirnya dipenuhi dengan kekaguman. Gadis itu hanya menggunakan beberapa cara sederhana untuk membuat orang bersaing untuk pekerjaan penjaga. Meskipun cara semacam ini tidak terlalu istimewa, berapa banyak faksi di dalam akademi dalam yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengeluarkan energi api sebagai hadiah. Mereka sendiri akan merasa bahwa jumlahnya tidak cukup. Xiao Yan, yang telah pergi ke tingkat kedua dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, dengan jelas memahami seberapa besar permintaan untuk energi api di bagian bawah menara. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya tepat sebelum pemuda itu pergi. Ketua, saya dipanggil Timu. Anda pasti harus mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan, ada banyak saudara di dalam Punch Gate. Pemuda yang menyebut dirinya Timu tersenyum saat dia mengusap wajahnya, merasa sedikit terkejut atas perlakuan yang diberikan Xiao Yan kepadanya, menanyakan namanya. Hehehe, baiklah, Anda harus pergi dan melakukan tugas Anda. Xiao Yan mengangguk. Dia menatap ke belakang orang lain saat yang terakhir berlari dengan langkah besar dan sekali lagi mendesah pada perubahan Punch Gate. Gerbang Pan saat ini dipenuhi dengan kohesi yang sangat solid. Kekuatan semacam ini adalah faktor paling dasar yang memungkinkan faksi tumbuh. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya saat dia berbalik dan mendorong pintu ke pavilion rumah sebelum perlahan masuk. Saat memasuki pavilion rumah, tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah sebelum akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2, di mana punggung cantik seseorang yang dengan hati-hati menyiram bunga. Pada saat ini, sinar matahari yang redup mengalir melalui jendela, menyinari tubuh tinggi dan halus itu. Tubuhnya seperti teratai hijau yang bergoyang di bawah sinar matahari, tampak anggun dan dunia lain, tetapi dipenuhi dengan godaan pada saat yang sama. Tatapan Xiao Yan agak kabur saat dia melihat sosok cantik itu. Dia tetap diam, tidak mau merusak gambar yang indah ini. Xiao Yan GG, tidak peduli betapa indahnya gambar itu, pada akhirnya akan tiba saatnya seseorang kembali ke kenyataan. Setelah dia meletakkan panci air di tangannya, wanita muda itu akhirnya melihat pria muda berjubah hitam di bawah. Sukacita samar dan kemerahan halus tanpa sadar muncul di wajahnya yang indah. Xiao Yan pulih saat dia mendengar suara jelas dari wanita muda itu.
Dia tersenyum pada yang terakhir sebelum perlahan-lahan berjalan ke lantai 2. Saat tangannya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum dan memuji, "Gadis tidak buruk. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 4 hari Anda akan mengelola Punch Gate dengan cara seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu." Ada juga upaya kakak Hujia di sini. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajah Xiaoyan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami menarik tangan Xiaoyan dan berkata dengan senyum manis, "Untung ada kalian berdua, kalau tidak gerbang Pan ini cepat atau lambat akan dikelola oleh Wu Hao dan aku sampai hampir runtuh." Xiaoyan tertawa getir. Dia mengerti kemampuannya sendiri. Selain itu, Wu Hao, pertempuran orang gila itu jelas bukan ahli dalam manajemen. "Benar, di mana Hujia dan Wu Hao?" Xiaoyan menyapu pandangan ke segala arah dan bertanya dengan ragu. Sun Er mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan. Dia berkata, "Elder Sister Hujia telah pergi ke Dou Teknik Wei Hall. Dia ingin melihat apakah ada teknik Dou kelas atas yang cocok untuknya di sana. Adapun Wu Hao dia pergi ke arena pertarungan. Apalagi, dia belum kembali selama 2 hari terakhir, tapi Xiaoyan GG tidak perlu khawatir. Ada orang dari gerbang Pan kami di sana. Seseorang akan memberitahu kami jika ada yang salah." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menatap wajah tersenyum berseni, indah, dan jantungnya tidak bisa menahan untuk tidak berdebar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggang sempit yang memenuhi cengkeramannya. Setelah itu, dia menarik Sun Er yang agak malu ke dalam pelukan erat. "Kamu telah bekerja keras." Sun Er dagu Xiaoyan ditempatkan di depan dahi Sun Er saat dia bergumam lembut. "Mengapa Xiaoyan GG begitu sopan pada Sun Er? Saat kita masih muda." Sun Er tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia disela oleh Xiaoyan. "Selama beberapa tahun ini, Anda telah membayar saya lebih dari 100 kali lipat untuk tindakan tidak disengaja yang saya lakukan ketika saya masih muda." Xiaoyan mendesah lembut. Apa yang gadis ini berikan padanya terlalu berlebihan. Awalnya, dengan karakter seperti teratai yang elegan, sangat sulit baginya untuk mengkhawatirkan pria tertentu di dalam hatinya. Selain itu, dengan ketampanannya, hanya ada sedikit pria seusia yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun kekuatan di permukaan hanyalah bintang 7 Dadoushi, Xiaoyan tidak akan pernah melupakan bagaimana dia, sebagai orang yang baru saja menjadi Douze saat itu di kota Wutan, telah melepaskan kekuatan seorang Dadoushi karena dari alkemis Liu Xi, yang disewa oleh klan Jiali. 3 tahun lalu, dia mampu mencapai kekuatan seorang Dadoushi. 3 tahun kemudian, saat dia memikirkan sampai saat ini, Xiaoyan sekali lagi tertawa getir. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan. Sun Er tidak keberatan. Busur dangkal yang keras kepala terangkat di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi lurus. Dia melepaskan diri dari dada Xiaoyan dan menariknya saat dia buru-buru masuk ke kamarnya. Apa itu? Tindakan Sun Er menyebabkan Xiaoyan terkejut saat dia bertanya dengan ragu. "Ada seseorang yang aku ingin kamu temui." Sun Er tersenyum. Dia dengan lembut bertepuk tangan dengan tangannya yang lembut. Bayangan gelap dari sudut ruangan tiba-tiba meluas. Setelah itu diaglomerasi dan bergoyang dengan cepat. Dalam tatapan Xiaoyan yang agak terkejut, bayangan gelap itu secara bertahap diaglomerasi menjadi sosok manusia seorang lelaki tua. Akhirnya, wajah yang agak akrab yang membawa senyuman muncul di mata Xiaoyan. "Hehehe, teman muda Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja sejak kita berpisah?" Orang tua itu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan Xiaoyan yang semakin tertegun. Kamu orang tua Ling." Mata Xiaoyan menatap pria tua di depannya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan sikap yang agak tidak percaya. Orang tua Ling. Orang tua yang muncul di depan Xiaoyan secara mengejutkan adalah pembantu Dou Wang misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui ketika yang terakhir telah menyerbu ke dalam Mystic Cloud Sekte. Melihat Xiaoyan tertegun dan heran, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk sedikit ke arah Sun Er. Nona muda. Xiaoyan berangsur pulih dari kebodohannya. Ketika dia mendengar cara Ling Ying memanggil Sun Er, tatapannya tanpa sadar beralih ke yang terakhir.
Ada sedikit kelegaan di matanya saat dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua." "Hehehe, Tuan Muda Xiaoyan. Sekitar kurang dari setengah tahun setelah Anda meninggalkan kota Wutan, saya mematuhi pengiriman nona muda dan tiba di Kekaisaran Jiama. Aku pergi mencari jejakmu dan diam-diam melindungimu di sepanjang jalan." Ling Ying tersenyum dan menjelaskan, "Kamu seharusnya tidak menyalahkan nona muda karena membuat keputusannya sendiri untuk campur tangan dalam masalahmu. Hanya saja saat itu Anda sendirian dan lemah. Sangat berbahaya untuk menjelajah, Kekaisaran Jiama sendirian." Setelah tiba di Akademi Jianan, nona muda benar-benar khawatir. Karena itu, dia membuatku diam-diam pergi dan melindungimu. Awalnya, aku adalah perlindungan terakhir yang diatur oleh kepala klan untuk nona muda. Selama periode waktu di mana saya tidak bersamanya mungkin adalah periode saat perlindungan nona muda paling lemah. Sekarang, Anda mungkin samar-samar tahu betapa besarnya faksi di belakang nona muda. Makanya, ada cukup banyak orang yang memiliki niat terhadap nona muda. Untungnya, Akademi Jianan ini memang layak menjadi akademi kuno yang terkenal di seluruh benua dan tidak membiarkan masalah menimpa nona muda. Jika tidak, saya khawatir saya harus menerima pembalasan yang sangat ketat oleh kepala klan. Ling Ying tersenyum saat berbicara. Makna tersembunyi di balik kata-kata ini adalah untuk memungkinkan Xiaoyan memahami dengan jelas seberapa besar risiko yang diambil Sun Er untuk memastikan keselamatannya, dan tidak membentuk emosi kebencian terhadap Sun Er karena ini. Setelah bersama Xiaoyan untuk jangka waktu tertentu, dia jelas tahu bahwa orang ini memiliki diskriminasi besar terhadap pengawasan dia secara rahasia. Xiaoyan secara alami dapat mendengar makna di balik kata-kata Ling Ying. Tiba-tiba dia menghela nafas pelan, menepuk kepala Sun Er dengan tangannya dan tertawa getir. "Kamu gadis ini masalah apa yang akan aku hadapi? Kamu benar-benar meremehkanku." Melihat tidak ada ekspresi menyalahkan pada ekspresi Xiaoyan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia tiba-tiba tersenyum tetapi tidak membuka mulut untuk menjelaskan dirinya sendiri. "Oling, terakhir kali kita berpisah dengan tergesa-gesa. Sekarang kita telah bertemu, Xiaoyan akan sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah membantu terakhir kali." Xiaoyan berdiri tegak dan membungkuk sedikit ke arah Ling Ying sambil berbicara dengan suara yang dalam. "Hehehe, mengapa Tuan Muda Xiaoyan harus begitu sopan? Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan." Ling Ying buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab, "Xiaoyan GG, kali ini, alasan utama saya membiarkan Anda bertemu dengan Oling adalah karena saya telah menyuruhnya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan para ahli dalam klan kami selama periode waktu ini. Dia tidak menemukan satupun elit Dohuang yang memasuki Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini." Sun Er berkata dengan lembut. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Awalnya, dia hanya curiga bahwa ada hubungan antara hilangnya ayahnya dan faksi di belakang Sun Er. Namun, setelah dia mendiskusikannya dengannya, keraguannya semakin redup. Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis ini benar-benar bersusah payah mengirim orang untuk menyelidiki. "Tuan Muda Xiaoyan, masalah hilangnya ayahmu memang tidak ada hubungannya dengan kita. Klan Xiao atau mungkin saya harus mengatakan bahwa klan Xiao sejak dulu memiliki hubungan yang dalam dengan kami. Ada terlalu banyak bantuan dan dendam dalam hubungan ini. Memang ada beberapa orang kuat dalam klan yang menyarankan agar kami membawa semua anggota klan Xiao Anda kembali. Namun, mereka memilih untuk menyerah karena perselisihan yang sangat besar." Ling Ying merenung sejenak sebelum dia perlahan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada orang yang mengemukakan masalah ini. Karenanya, hilangnya ayahmu harus dilakukan oleh orang lain." Xiaoyan mengerutkan kening dan menghela nafas. Suaranya rendah dan dalam saat dia berkata, "Klan Xiao kita hanyalah faksi kelas 2 dalam sebuah kerajaan. Bagaimana itu bisa mengganggu Dohuang yang kuat sehingga dia akan bertindak melawannya? Jika ini masalahnya, kemungkinan kecurigaan terbesar masih ada pada Mystic Cloud Sekte." "Ah, penatua pertama sialan itu." Xiao Zhan menghilang saat dikejar oleh tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte. Apalagi, tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Oleh karena itu apakah orang itu hilang atau diculik secara diam-diam olehnya kemungkinan adalah sesuatu yang tidak akan diketahui orang lain selain dirinya. Namun, pihak yang terlibat sudah mati sekarang.
Jejak Xiao Zhan menjadi lebih membingungkan. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihat masalah ini, itu ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sekte. Saat itu Xiao Yan telah kehilangan akal sehatnya dan membunuh tetua pertama di tempat dalam kemarahannya. Setelah itu, dia dikejar oleh Mystic Cloud Sekte dengan susah payah dan dia harus melarikan diri. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Dia bahkan tidak punya sedikit waktu selama periode ini untuk memberikan pemikiran mendalam tentang beberapa keanehan tentang masalah ini. Sekarang setelah dia sekali lagi menyebutkan Mystic Cloud Sekte, Xiao Yan, yang telah tenang, mulai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya namun, dari ekspresi-ekspresi tetua pertama sebelum dia meninggal itu tidak muncul bahwa dia berbohong. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Mystic Cloud Sekte memang memiliki implikasi berkabut yang tersembunyi sehubungan dengan hilangnya ayahnya. Dia mungkin mendapatkan beberapa petunjuk tentang masalah ini ketika dia kembali Kaisaran Jiama di masa depan. Sekarang, bagaimanapun, dia yang dikejar dengan niat untuk membunuh, masih tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sekte. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan sekarang adalah diam-diam menjalani pelatihan pahit dan bersiap untuk mendapatkan Valen Heart Flame kapan saja. Dia jelas tahu bahwa jika dia berlatih dengan cara normal, kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk kembali dan membalas dendam pada Mystic Cloud Sekte tanpa waktu 5 tahun. Oleh karena itu harapannya sepenuhnya terletak pada Valen Heart Flame. Selama dia memiliki tipe kedua api surgawi, orang yang mempraktikkan mantra api misterius akan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Sekte Awan Berkabut. Mystic Cloud Sekte Mulut Linging juga mengulangi faksi ini yang tidak terlalu dia pikirkan saat itu. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di matanya yang keruh. Namun, itu benar-benar menghilang sesaat kemudian. Mystic Cloud Sekte itu terkait dengan mereka sekali lagi. Saat itu, ketika saya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh mereka, saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali cepat atau lambat. Pada saat itu, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Xiao Yan dengan keras memegang tinjunya. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang ditekan. Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, aku akan membiarkan seseorang mengamati Mystic Cloud Sekte Xiao Yan GG juga tidak perlu terlalu cemas. Melatih dengan pikiran yang tenang adalah jalan yang benar. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Dia sekali lagi berbicara dengan Linging sebentar sebelum dia, yang tidak terlalu tertarik, mengerutkan kening dan meninggalkan kamar Sun Er sendirian. Sun Er memperhatikan punggung Xiao Yan saat dia pergi. Dia melambaikan tangannya yang halus dan angin menutup pintu dengan erat. Segera, dia takut itu tidak aman dan dia menembakkan cahaya keemasan dari telapak tangannya yang akhirnya menutupi seluruh ruangan. Ling, kamu sepertinya tahu sesuatu yang berhubungan dengan Mystic Cloud Sekte. Sun Er tiba-tiba berbicara setelah meletakkan peredam suara dengan benar. Ling terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Suara rendah lembutnya berkata, kali ini, ketika saya kembali, saya secara khusus memeriksa beberapa informasi mengenai Mystic Cloud Sekte, hanya untuk menemukan beberapa hal yang tidak saya ketahui di masa lalu. Berbicara, murid Sun Er menyempit, cahaya keemasan samar yang mengejutkan melintas saat dia melambaikan tangannya dan berbicara. Faksi yang telah bersembunyi di dalam Kekaisaran Jiama tampaknya memiliki beberapa kontak tersembunyi dan sangat tidak jelas dengan orang-orang itu. Linging perlahan berkata. Orang-orang itu, Sun Er sedikit terkejut, wajah cantiknya segera berubah sedikit. Kamu membicarakan mereka? Iya, Linging mengangguk. Mengapa Mystic Cloud Sekte terlibat dengan mereka? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Mystic Cloud Sekte pernah memiliki beberapa orang kuat di puncak yang memiliki reputasi yang cukup di benua itu. Mengapa mereka terlibat dengan mereka? Sun Er berbicara dengan ragu. Saya tidak yakin namun, tampaknya mereka terlibat hanya dalam waktu yang singkat. Mungkin mereka hanya terlibat dengan pemimpin Sekte Mystic Cloud terakhir, yang juga merupakan elit Dozong Yunsan. Saya khawatir tidak banyak orang di Mystic Cloud Sekte yang tahu tentang ini.
Saya pikir bahkan pemimpin sekte mistik laut saat ini Yun Yun juga tidak menyadari hubungan antara Yun San dan mereka jika tidak Lingjing ragu sejenak ketika dia mengungkapkan informasi sampai saat ini. Dia menatap wajah tenang Sun Er dan dengan lembut berkata, jika tidak mungkin baginya untuk tidak menampilkan sesuatu karena hubungan kecil antara dia dan Tuan Muda Xiao Yan. Sun Er mengangguk sedikit, ekspresinya masih tenang dan tidak ada perubahan apapun karena kata-kata tersebut. Suaranya hanya tampak sedikit lebih dingin. Jika mereka benar-benar terlibat dengan mistik laut sekte maka hilangnya Paman Xiao Zhan mungkin ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula mereka juga tahu bahwa klan Xiao memiliki sebagian kunci yang berhubungan dengan benda itu. Namun orang-orang ini dengan jelas mengetahui hubungan kami dengan klan Xiao. Meski demikian mereka tetap berani bertindak sembrono. Mereka benar-benar menjadi semakin liar. Iya, Lingjing menganggukkan kepalanya. Dia menatap Sun Er sebelum berbicara dengan agak ragu-ragu. Nona muda, kamu telah berada di klan Xiao selama lebih dari 1 dekade saat itu klan mengizinkanmu untuk datang ke klan Xiao dengan maksud membiarkanmu secara diam-diam mendapatkan kunci itu dari klan Xiao. Namun, Anda telah datang ke Akademi Jianan. Sekarang, setelah sekian tahun, Anda masih belum memiliki kabar apapun yang berhubungan dengan kunci tersebut. Kali ini ketika saya kembali, saya mendengar bahwa beberapa ketidakpuasan telah muncul di klan jika bukan karena nenek moyang klan Xiao pernah bersumpah darah dengan klan. Saya khawatir ada beberapa orang yang berniat menggunakan kekerasan. Sun Er mengangkat matanya sedikit. Api berwarna emas melompat di dalam matanya yang cerdas saat dia berkata dengan suara tenang, abaikan saja. Lingjing hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk saat mendengar ini. Untuk sementara, Anda tidak boleh memberitahu Xiao Yan GG tentang masalah keterlibatan mistik laut sekte dengan mereka. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya tentang hal itu begitu dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mistik laut sekte. Jika kita memberitahunya tentang hal itu sekarang, aku khawatir itu akan merugikannya. Sun Er mengingatkan. Iya, Lingjing mengangguk dan menjawab dengan hormat. Kamu harus meninggalkan akademi dalam dulu. Ada terlalu banyak orang kuat di sekitar sini. Jika mereka menemukan jejakmu, pasti akan ada masalah. Sun Er melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya, Lingjing sekali lagi mengangguk sambil berkata, saya akan tinggal jauh di pegunungan. Jika Nona muda memiliki masalah, Anda dapat mengirimkan sinyal khusus dari klan. Begitu Lingjing mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan mulai berputar dengan aneh. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan gelap, dan diam-diam bergabung ke dalam kegelapan ruangan. Tidak lama setelah Lingjing menghilang, Sun Er mendesah pelan. Api aneh berwarna keemasan di matanya perlahan-lahan ditarik. Tangannya yang halus mengusap wajahnya, menyebabkan kelembutan tambahan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari kamar. Setelah Sun Er meninggalkan ruangan, pandangannya menyapu ke segala arah. Akhirnya, berhenti di puncak rumah pavilion sebelum dia perlahan berjalan. Langit sudah berangsur-angsur menjadi gelap ketika Sun Er berjalan ke lantai tertinggi. Ada beberapa bintang yang kadang-kadang berkedip, dan bulan pucat tergantung di langit memancarkan cahaya bulan yang redup. Xiao Yan duduk di sudut utara. Tangannya memainkan sepotong batu giok kuno yang memancarkan cahaya aneh. Di bawah kilauan sinar bulan, garis-garis aneh di permukaan batu giok kuno tampak bernapas. Saat itu cerah dan redup di lain waktu. Namun, ini tidak menarik perhatian Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke titik cahaya lincah yang berulang kali berenang di dalam batu giok kuno. Titik cahaya ini mewakili kehidupan dan kematian ayahnya. Pada saat seperti itu, hanya titik cahaya yang masih memancarkan vitalitas ini yang dapat menyebabkan Xiao Yan benar-benar mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Xiao Yan GG, suara jernih seorang wanita muda tiba-tiba terdengar tidak jauh. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menatap Sun Er yang berjalan sambil tersenyum. Dia juga berdiri. Sun Er tersenyum saat dia berjalan menuju Xiao Yan. Namun, ketika tatapannya yang bergerak berhenti di batu giok kuno di tangan Xiao Yan karena cahaya itu, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Syok perlahan muncul di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini giok kaisar kuno Tuse. Apakah giok kaisar kuno? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata aneh yang keluar dari mulut Xiao Yan ini.
dan melihat ekspresi tertegun di wajahnya. Tangannya dengan erat memegang giok kuno misterius yang keren dan berkata, "Kamu mengenali benda ini?" Sun Er menghirup udara dingin yang dalam. Ekspresinya berubah dengan cepat. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG. Dari mana kamu mendapatkan ini?" Saat seluruh klan dipindahkan, sesepuh memberi saya untuk menjaganya tetap aman. Xiao Yan menatap ekspresi aneh Sun Er dan cemberutnya semakin dalam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apa itu?" Jadi benda ini bagian dari kunci yang dipegang klan Xiao sebenarnya adalah giok kaisar kuno Tuse. Sun Er menatap tajam ke giok kuno di tangan Xiao Yan. Sebuah pikiran di dalam hatinya dengan cepat melonjak dan menggelinding seperti air banjir. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya sebelum segera membukanya. Kejutan di matanya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melakukannya. Xiao Yan GG, jangan memperhatikan giok kaisar kuno Tuse ini di depan siapapun di masa depan. Ingat, siapa saja. Sun Er memegang erat tangan Xiao Yan. Ada kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya. Meskipun mungkin ada sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mengenali hal ini. Jika orang lain tahu bahwa Anda memiliki giok kaisar kuno Tuse, saya khawatir Anda akan segera mengundang bencana yang fatal. Bahkan Akademi Jianan ini mungkin menyerangmu karena keinginannya. Suara Sun Er sangat lembut, sepertinya takut ada orang yang memukul. Melihat ekspresi serius Sun Er, wajah Xiao Yan juga menjadi jauh lebih serius. Tangannya memegang batu giok kuno yang misterius ini. Sedikit dingin dipancarkan darinya, menyebabkan hatinya tetap tenang setiap saat. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Mengapa benda ini disebut giok kaisar kuno Tuse? Bukankah itu hanya simbol dari kepala klan dari klan Xiao kita?" Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Setelah sekian lama, mungkin saat ini tidak ada lagi orang di klan Xiao yang tahu tentang latar belakang bongkahan giok ini. Oleh karena itu, ini hanya diperlakukan sebagai semacam simbol kepala marga diturunkan dari mulut ke mulut. Selain itu, digunakan untuk menyimpan sedikit jejak spiritual di dalamnya, agar dengan mudah memberi tahu anggota klan tentang kehidupan dan kematian kepala klan." Apa sebenarnya sejarahnya? Mendengar Anda berbicara dengan cara ini, yang disebut giok kaisar kuno Tuse tampaknya menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa itu ada di klan Xiao kita? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Ini lebih dari sekedar luar biasa. Sun Er tertawa getir di dalam hatinya tapi dia menggelengkan kepalanya. "Xiao Yan GG. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat memberitahu Anda terlalu banyak hal sekarang. Jika tidak, itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi Anda. Jika Anda percaya Sun Er, maka dengarkan saya saat ini. Di masa depan, jangan mengeluarkan batu giok ini di depan siapapun." Xiao Yan mengerutkan alisnya sampai membentuk garis. Dia menatap wajah Sun Er yang agak memohon dan hatinya melembut sesaat kemudian. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan giok kuno yang sangat misterius itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sun Er menghela nafas lega hanya saat melihat Xiao Yan menyimpan giok kuno dengan benar. Dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan GG. Tetap tersembunyi. Meskipun potongan Tuse Ancient Emperor's jadi di tangan Anda belum lengkap, ia masih menyembunyikan energi dan kekuatan magis yang sangat besar. Namun, sampai sekarang, para tetua di klan Xiao hanya meneliti dan mengetahui tentang kemampuan kecil yang tidak signifikan untuk menyimpan jejak spiritual. Di masa mendatang ini mungkin memberi Anda banyak bantuan." Xiao Yan mengangguk sedikit, matanya bersinar saat dia menatap Sun Er. Dalam sekejap mereka berdua tiba-tiba menjadi diam. Suasana hening ini menyebabkan Sun Er merasa sangat tidak nyaman. Ini terutama terjadi di bawah tatapan Xiao Yan yang bersinar. Tawa pahit tanpa sadar muncul di hati Sun Er. Dia menghela nafas, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke tatapan Xiao Yan. Suaranya lembut dan lembut saat dia berbicara, "Xiao Yan GG. Ada beberapa hal yang aku sembunyikan darimu, tapi percayalah pada Sun Er. Hal-hal itu sama sekali tidak membahayakan Anda sedikit pun. Percayalah kepadaku, selama Xiao Yan GG memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud Sect, aku akan memberitahumu tentang segalanya, termasuk faksi di belakang Sun Er, dan hubungannya dengan klan Xiao."
Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Sun Er. Lama kemudian, dia perlahan mengangguk. Tangannya mengusap kepala Sun Er, dan dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Baiklah, aku akan menunggu hari ketika kamu mengungkapkan semuanya kepadaku." Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dengan memutar tubuhnya dan berjalan langsung menuruni tangga. Sun Er sekali lagi tertawa getir saat dia menatap punggung Xiao Yan yang telah menghilang di tangga. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan lembut, "Ah, lupakan saja. Saya tidak perlu repot dengan misi dari klan. Membuat saya mengambil Tuse Ancien Emperores Jade dari tangan Xiao Yan GG adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan bagaimanapun. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Orang-orang di klan seharusnya tidak dapat menebak bahwa itu ada di tangan Xiao Yan GG." Cahaya bulan yang redup tersebar ke dalam ruang hitam yang gelap menyinari ruangan itu sampai agak redup. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Kekuatan spiritualnya benar-benar keluar dari tubuhnya saat persepsi spiritualnya menyelimuti seluruh ruangan. Setiap sudut gelap di dalam ruangan itu berulang kali digeledah olehnya. Kehati-hatian seperti itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum Xiao Yan mengetuk cincin hitam gelap itu. Segera, jejak cahaya samar melayang keluar dan diaglomerasi menjadi sosok tua beberapa saat kemudian. Bulu mulut Xiao Yan bergerak saat melihat sosok Yao Lao. Yang terakhir melambaikan tangannya dan menyuarakan pikirannya, "Saya tahu bahwa Anda ingin bertanya tentang masalah Tuse Ancien Emperores Jade. Namun, bahkan saya hanya samar-samar mendengar tentang hal ini dan belum pernah melihatnya." Xiao Yan sedikit kecewa saat mendengar ini. Dia menyelidiki, "Lalu apakah guru tahu persis apa itu?" "Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Gyo Kaisar kuno Tuse ini mungkin terkait dengan Kaisar kuno Tuse 1000 tahun yang lalu." Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara perlahan. "Tuse Ancien Emperor." Xiao Yan terkejut. Dia menggumamkan kalimat ini sekali lagi dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan tidak yakin, "Itu manusia. Mungkin tidak berlebihan untuk memanggilnya dewa." Yao Lao menghela nafas. Ada rasa hormat yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Hati Xiao Yan bergetar, tenggorokannya menggulung sedikit. Dia secara alami tahu bahwa tidak ada yang namanya kaisar di dunia ini. Jika seseorang bersikeras bahwa ada, maka itu akan menjadi makhluk hidup yang telah melatih Douki sampai tahap puncak di mana mereka dapat bersaing dengan langit dan bumi. Jangan bilang, dia adalah Doudi. Suara Xiao Yan bergetar sedikit saat dia mengucapkan dua kata terakhir. Di benua ini, tidak peduli siapa itu, seseorang tanpa sadar akan berbicara dengan hormat ketika menyebutkan frase ini yang mewakili puncak yang tak tertandingi dan tertinggi. Iya, semangat Yao Lao juga sedikit bergetar saat ini. Suaranya yang rendah dan dalam bergema di seluruh ruangan ini. Di benua Douki, seorang elit Douseng mungkin dianggap sama langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Namun, Doudi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditampilkan. Penghalang yang tidak bisa dilintasi itu adalah penghalang yang sangat besar yang menghadapkan banyak orang dengan bakat yang begitu luar biasa sehingga langit dan bumi pun kagum. Banyak yang hanya bisa mundur secara diam-diam, mengesampingkan zaman kuno yang sudah hilang. Di era saat ini, dengan pengecualian Kaisar kuno Tuose 1000 tahun yang lalu, benua, menurut apa yang saya tahu, belum melihat yang lain muncul. Douseng dan Doudi meskipun mereka berbeda hanya pada satu tingkat, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di puncak kata ini akhirnya gagal untuk mencapainya. Tuse Ancien Emperores jadi di tanganmu mungkin barang yang dirumorkan ditinggalkan oleh Tuse Ancien Emperor. Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya, dari kelihatannya, tampaknya hanya sebagian kecil namun, hanya nama pemiliknya saja sudah cukup untuk menarik orang-orang kuat di benua untuk bergegas dan merebutnya. Karenanya, ada beberapa logika dari pacar kecilmu itu untuk tidak membiarkanmu mengeluarkan benda ini di depan siapapun. Ekspresi Yao Lao agak serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao benar-benar memiliki benda misterius yang dapat mengacak-acak seluruh benua. Selain itu, dia tahu betul situasi parah seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika berita ini bocor. Orang-orang kuat yang akan menarik benda ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sekte.
Kemungkinan bahkan salah satu dari mereka yang datang sudah mencapai kekuatan yang sebanding dengan ketika dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar kuno Tuse. Xiao Yan menghela nafas dan tertawa getir. Dia tiba-tiba memiliki perasaan ilusi. Awalnya, apa yang dia pikir sebagai kenang-kenangan biasa dari klan tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang memiliki hubungan dengan orang seperti kaisar yang legendaris. Transformasi yang tampaknya tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa itu agak tidak nyata. Saya tahu dampak dari masalah ini agak terlalu besar. Anda bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Hanya kami bertiga yang tahu tentang masalah ini dan saya pikir itu tidak akan bocor. Di masa depan, Tuse Ancien Jade ini mungkin memiliki beberapa manfaat untuk diberikan kepada Anda. Namun, sekarang, kekuatan Anda masih jauh dari kemampuan untuk bersentuhan dengan kedalamannya. Oleh karena itu, biarkan diam-diam tetap berada di ring penyimpanan Anda. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, hatinya tidak dapat dihindari untuk merasa tidak pasti sekarang karena dia tiba-tiba memiliki harta karun yang besar ini. Mulai besok, Anda harus memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk mundur dan masuk ke kelas Dowling sesegera mungkin untuk meningkatkan peluang keberhasilan merebut api hati yang jatuh sedikit. Yao Lao tersenyum dan menyarankan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum hatinya menjadi sedikit lega. Apa yang disebut Doudi itu memang sangat jauh darinya sehingga dia bahkan tidak bisa mencapainya bahkan jika dia mencoba. Sekarang, hal yang paling penting baginya adalah Valen Heart Flame di dalam Blazing Sky Key Refining Tower. Benda itu bisa memberinya kekuatan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang berasumsi bahwa yang disebut Tuse Ancien Emperoress Jade adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuse Doudi yang legendaris tanpa membahas validitas klaim ini, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia akan dapat memahaminya secara menyeluruh setelah beberapa studi singkat mengingat begitu banyak nenek moyang klan Xiao gagal melakukannya. Oleh karena itu, daripada menaruh harapannya pada Tuse Ancien Emperoress Jade dengan kegunaan yang tidak pasti, lebih baik baginya untuk meningkatkan kekuatannya dan menempatkan pikirannya pada Valen Heart Flame. Ini sedikit lebih dapat diandalkan dan nyata. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga